Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat proses machining sebagaimana gambar terlampir. Materialnya aluminium dengan dimensi raw material 2 inch sepanjang 100 mm. Baik, kita asumsikan semuanya sudah bisa gambar 3D semuanya ya. Lalu kita lanjut ke bagian 3D modeling. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendefine dari mesin itu sendiri, yaitu dengan cara kita klik define machine, kita pilih mesin yang kita gunakan, yaitu CNC 3 axis gitu ya, kita select, lalu kita pilih post prosesornya, yaitu kita menggunakan post processor yang sekarang kita gunakan adalah post processor khas dengan kode VF3. Kita select, lalu kita OK kan. Selanjutnya baru kita memilih stock manager. Nah, kita define dulu, kita tentukan stok itu raw material. Raw material kita nggak ada perbedaan, sehingga tidak ada yang perlu kita offset, ke arah sumbu X, Y maupun dari sumbu Z itu sendiri. Kita centang. Nah, step selanjutnya adalah penentuan untuk titik nol dari benda itu kerja itu sendiri. Nah, penentuan titik nolnya tergantung dari masing-masing ya. Untuk yang sekarang ini ya, kita tentukan di tengah dari benda kerja itu sendiri. Perlu diperhatikan semuanya bahwasanya ada yang aneh dari koordinat ini. Yang aneh adalah sumbu Z pasti. Oleh karena itu nanti kita setting dahulu sumbu Z nya ini agar sesuai dengan benda kerja. Nah, sumbu Z nya ini bagaimana caranya biar sesuai dengan benda kerja? Maka sisi yang vertikal ini kita klik. Nah, aksesnya Y nya kita klik di sini, lalu kita klik lagi. Nah, ini sudah sesuai, cuma Z nya masih ke arah bawah. Nah, ini perlu kita ubah sedikit, yaitu dengan cara kita transfer. Nah, seperti ini. Maka titik nol dari benda kerja sudah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya, setelah kita mendefine dari mesin, baik dari sisi material, koordinat sistem, lalu langkah selanjutnya adalah kita mengekstrak atau memformulasikan langkah kerja. Jadi stepnya adalah kita ekstrak machinable feature, kita generate operation plan, kita generate juga untuk toolpath masing-masing, kita simulasikan. Setelah kita simulasikan baru kita dapat post processor yang kita inginkan. Nah, setelah post processor kita inginkan, kita tinggal transfer saja ke mesin. Ini itu frameworknya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ekstrak machinable feature. Nah, kita sudah dapat ya, ada 2. Nah, lalu setelah ekstrak machinable feature ini sudah selesai, maka kita generate operation plan, bisa dari sini atau bisa dari sini. Ini kita klik kanan gitu ya, kita generate operation plan. Nah, di sini ini sudah ada nih, tampilannya sudah ada rough mill, ada 2 kontur, rough mill juga, kontur juga. Nah, apakah program ini berhasil? Belum tentu. Nah, kita coba ya, kita klik kanan, kita generate toolpath gitu ya. Nah, ini toolpathnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, sudah. Nah, setelah kita generate toolpath, maka kita klik kanan, kita simulasikan. Nah, kita simulasikan per operation supaya kita bisa nampak ya kesalahannya ada di mana. Kita playkan dulu. Nah, kita mulai proses pertama ini kontur selesai, baru proses kedua. Nah, ini tadi rough mill ya, yang barusan tadi kontur. Proses selanjutnya, nah ini rough mill, dan yang terakhir dia masuk ke kontur. Selesai. Nah, setelah selesai maka kita masukkan nih ke post processor. Kita masukkan ke post processor, atau bisa dari sini post process, atau bisa dari sini, sama saja. Nah, kita save dulu, jangan langsung dicentang hijau. Nah, kita mainkan dulu, kita play. Tapi sebelum di play, nah kita open G-code in NC editor supaya kita bisa gampang untuk mentrace-nya. Nah, udah selesai, baru kita centang hijau, lalu kita masuk ke NC editor. Nah, ini maksudnya. Nah, di NC editor ini
rekan-rekan semua bisa langsung mentransfer data ke mesin CNC. Caranya bagaimana? Yaitu transmission, lalu send file. Nah, send filenya ini ke mesin 1 atau mesin 2. Nah, ketika nanti rekan-rekan semua setting data, DNC filenya ini harus disetting dulu. Protokolnya itu menggunakan kabelan atau kabel USB dan sebagainya. Sepengalaman saya biasanya menggunakan kabelan. Nah, di tampilan ini rekan-rekan yang perlu diverifikasi pertama adalah bitrate sama spindle speednya. Oke, sekarang saya Ctrl F gitu ya. Nah, terus kita pilih huruf S, yaitu spindle speed. Nah, kita cari S-nya berapa sih? S maksimumnya 3000, nggak ada, berarti cuma satu ya, S-nya 3000. Sedangkan bitrate-nya ada 185, 700, paling tinggi 700. Oke, baik. Nah, ini kenapa perlu kita cross check? Ini harus kita sesuaikan dengan kondisi mesin masing-masing. Nah, apakah mesin kita itu available atau tidak. Nah, next selanjutnya, pasti banyak yang bertanya, ini bagaimana caranya mengetahui proses machining dari program yang sudah kita buat secara sederhana itu berapa lama sih. Nah, ini kita bisa cek. Nah, statistiknya menunjukkan bahwasanya machining barusan itu memakan waktu hanya 4 menit. Nah, hanya 4 menit totalnya. Nah, pertanyaannya, apakah program tersebut aman? Belum tentu. Nah, caranya adalah yang pertama, kita kondisikan dengan mesin yang kita punya serta dengan tools yang kita punya tentunya. Nah, yang tools yang kita punya itu menggunakan cutter berapa. Nah, rekan-rekan kan bisa tahu sendiri ya, cutter yang kita gunakan cutter berapa. Oke, katakan apa, saya available cutternya itu cutter atau end mill ya, end mill yang kami punyai di PT itu untuk roughing kami mempunyai end mill 12, sedangkan finishing kami punya end mill 6 mili. Nah, caranya adalah kita identifikasi. Yang 12 ini nggak perlu kita ubah, yang rough ini, roughing ini kita masukkan ke 12. Nah, baru kontur ini kita pilih yang 6 mili, sehingga kita tidak menggunakan cutter jenis diameter 20 gitu ya. Jadi kita bedakan yang roughing yang roughing ini itu menggunakan cutter 12, sedangkan yang kontur kita menggunakan cutter 6. Harapannya apa? Ketika hanya proses kontur ini tidak memerlukan deep of cut tapi bitrate yang besar, sehingga ketika finishing bisa mempercepat waktu yang ada. Nah, ini di kanan saya combine operation, ini juga sama, saya combine. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah kita combine operationnya ya. Setelah kita combine, maka yang perlu kita setting selanjutnya adalah kita edit. Kita edit dahulu. Nah, yang perlu kita edit adalah yang perlu kita edit adalah ini. Untuk machiningnya. Untuk machiningnya kita edit definition dulu. Nah, ini roughingnya, first cut amount. Nah, yang perlu kita ini ya, step over. Biasanya saya menggunakan step overnya itu rekan bisa nampak ya di sini. Nah, saya biasanya menggunakan karena ini masih tahapnya roughing ya, roughing semi finish, kita menggunakan 70 maksimum cutnya. Nah, ini depth of cut. Nah, tadi ketemunya kan pendek itu ya, waktunya cuma 4 menit. Nah, padahal first cutnya itu 6 mili gitu. Nah, ini ada beberapa mesin tuh yang available untuk sekali hajar aluminium 6 mili, cuman karena kita sayang dengan mesin dan untuk menambah ini ya umur mesin supaya tetap awet, nah maka depth of cutnya saya batasi untuk 1 mili saja maksimumnya. Nah, untuk pemilihan pocketnya macam-macam ya, ada pocket out, pocket in, dan lain sebagainya. Tergantung dari kawan-kawan aja. Nah, kalau di sini
Saya paling suka menggunakan tipe by level. Pak kalau memilih yang by deep boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah, nggak ada signifikansinya. Oke, lanjut, terus kita oke kan. Nah sekarang kita masuk ke kontur. Nah kontur ini perlu sebentar. Kalau untuk pekerjaan kontur ini harus kita pastikan lagi, siapa tahu ya kita lupa itu. Ini depthnya berapa sih? Nah depthnya 10 mili. Lalu yang ini depthnya berapa? 20 mili, berarti 10 ya. Oke baik. Nah kalau 20 mili maka 10 mili kalau yang ini ya, maka first cut-nya oke, ini kita setting single cut karena ini dia hanya kontur gitu ya. Terus first cut amount, nah kita sesuaikan. Nah coba kawan-kawan tengok nih, kalau toolpath-nya itu nampak segini banyaknya, ada 3, maka benar secara logika ada 10 mili gitu ya, dan first cut-nya itu masing-masing 3 mili, 3 mili, 3 mili, maka sisa yang satunya lagi kan finishing. Nah padahal kita membutuhkan hanya proses kontur. Nah ini nggak perlu, langsung aja kita hajar 10 mili, 10 mili karena kita mainnya side cut gitu. Terus ini by level, ini ada yang perlu dibahas non, karena meminimalisir rekan-rekan operator yang di lapangan untuk biar nggak bingung, kita nggak usah pakai kompensasi pahat, ini juga nggak ada masalah, kita oke kan. Nah sehingga nampak langsung sekali. Begitu juga untuk yang kontur yang di bawah, kita tengok kontur yang di bawah. Nah kontur yang di bawah itu sama, kita menggunakan single cut juga. Terus oke, untuk yang kontur di bawah maka ini saya ubah jadi 20. Oke baik, ada masalah. Oleh karena itu baru nanti setelah selesai kita generate. Oke, tampilannya seperti ini. Nah sudah ada yang berubah, terus kita simulasikan kembali. Operation. Nah ya, yang warna biru ya, yang warna biru merupakan area yang harus kita masining. Kita proses dulu. Semoga aman ya. Oke baik. Operation yang kedua, karena tadi kita merge ya, operation yang kedua adalah kita mulai proses finishing. Nah udah selesai, alhamdulillah. Nah setelah itu baru rekan-rekan tadi harusnya ada yang bertanya ya, waktunya seberapa lama? Ini dia waktunya adalah menjadi 15 menit. Pak rugi dong dari sisi waktu? Iya memang rugi. Yang pertama setting awal itu hanya 4 menit sekian atau 5 menit kita bulatkan, sedangkan setting yang sekarang ini waktunya naik menjadi 3 kali lipat ya. Dari sisi machining cost dan sebagainya memang ini berbeda ya kawan-kawan. Cuman perlu diperhatikan kembali bahwasanya program dari CAM itu bukan hanya masalah waktu, tapi masalah safety manpower, safety machine, safety tools, hingga dari kualitas dari benda kerja itu sendiri. Oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan software CAM. Mana yang Anda prioritaskan, waktu atau kualitas? Dan juga tentunya mesin sama manpower juga harus aman tentunya. Itu ya. Oke baik, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.